Coba deh, Anda bayangkan skenario ini sejenak. Bayangkan Anda baru aja dapat promosi jabatan yang udah Anda impikan bertahun-tahun. Momen puncak karir lah ya. Betul, Anda pakai seragam dinas terbaik, lengkap sama lencana baru yang mengkilat. Terus ada perayaan kecil, kilat kamera dari humas, jabat tangan bangga dari keluarga, ya ucapan selamat dari kolega lah. Anda merasa benar-benar ada di puncak karir. Pasti rasanya luar biasa itu. Banget. Tapi, bayangkan hanya berselang beberapa menit setelah pelantikan itu, sebelum senyum di wajah Anda sempat memudar dan keringat di balik jas Anda mengering, atasan Anda tiba-tiba memanggil Anda ke sebuah ruangan tertutup. Waduh, mulai aneh nih. Iya, nggak ada saksi sama sekali. Dan di atas meja, udah menanti sebuah dokumen. Syarat mutlak dari atasan Anda, hari itu juga, Anda harus menandatangani surat pengunduran diri bertanda tangan kosong. Astaga. Kalau Anda menolak, karir Anda tamat detik itu juga. Terdengar kayak plot film mafia kan, sesuatu yang mungkin Anda tonton tentang kartel yang nyandra anggotanya sendiri gitu. Benar, kayak fiksi banget. Tapi kenyataannya ini adalah kejadian nyata. Ini realitas operasional di dalam struktur pemerintahan daerah kita. Nah, berdasarkan laporan berita yang sangat padat ya dari Kompas TV Jember, sesi penelusuran mendalam kita kali ini bakal menukik ke dalam kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung. Sebuah kasus yang sangat membuka mata ya. Sangat. Misi kita hari ini untuk Anda yang mendengarkan adalah mengurai bagaimana sebuah birokrasi pemerintahan itu bisa dibajak sepenuhnya menggunakan taktik manipulasi psikologis yang bisa dibilang sangat sederhana tapi mematikan. Dan sumber yang kita miliki hari ini itu memberikan jendela yang sangat jernih ya untuk melihat sisi paling gelap dari dinamika kekuasaan struktural. Ini tuh bukan kasus suap proyek biasa. Yang kayak gimana tuh maksudnya? Ya yang kayak seorang kontraktor nyerahin koper isi uang tunai ke pejabat di tempat parkir sepi gitu, biar menang tender. Bukan. Ini jauh lebih intim dan lebih sistemik. Oke. Kita lagi ngelihat skema pemerasan yang diorkestrasi langsung oleh pucuk pimpinan daerah. Yaitu Bupati Tulungagung saat itu, Gatot Sunuhwibowo, atau yang dalam laporan ini dirujuk dengan inisial GWS ya. Beliau ini secara harfiah mengeksploitasi bawahannya sendiri. Mengeksploitasi bawahannya sendiri. Betul, orang-orang yang secara sumpah jabatan seharusnya jadi ujung tombak pelayanan publik, malah disandra sejak menit pertama mereka menjabat. Dan disandranya itu melalui sebuah ancaman yang secara ironis diformalkan. Nah, oke. Mari kita urai ini. Sebelum kita masuk ke bagaimana ruang tertutup itu mengubah seorang pejabat jadi sandra, kita kayaknya harus lihat gimana sandiwara ini berakhir dulu deh. Biar ada konteksnya ya. Iya, karena ujung dari cerita ini yang justru memicu banyak pertanyaan. Klimaks dari peristiwa ini terjadi pada suatu minggu dini hari. Visualnya itu sangat khas. Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambar digiring keluar dari gedung KPK menuju mobil tahanan. Pakai rompi oranye yang ikonik itu kan? Betul banget. Mereka pakai rompi oranye, terus kilat kamera wartawan menyala di mana-mana, dan ada momen publik di mana tersangka ini meminta maaf. Nah, disinilah menariknya. Dalam rilis resminya, KPK menilai modus kejahatan yang dilakukan tersangka ini tergolong, ini kutipan ya, baru. Modus baru. Tangkap KPK di akhir pekan pakai rompi oranye itu udah jadi tontonan rutin kan? Sayangnya iya, udah sering banget. Terus atasan nekan bawahan untuk minta jatah preman atau upeti itu juga lagu lama banget dalam birokrasi kita. Terus kenapa lembaga anti rasuah ini secara spesifik melabeli kasus ini sebagai modus kejahatan yang baru? Nah, yang menarik di sini adalah letak kebaruannya itu sama sekali bukan pada niat korupsinya, tapi pada metodologi dan formalitas instrumen ancamannya. Formalitas instrumen ancaman. Iya, secara historis pemerasan dari atas ke bawah itu biasanya berwujud tak kasat mata. Kayak kode-kode verbal waktu main golf atau bisikan asisten di lorong kantor. Ah, ngerti. Pesan tersirat gitu ya, yang nggak pernah tertulis. Nah, itu. Tapi dalam kasus GWS ini, sang bupati mengeksekusi pemerasannya pakai instrumen administratif pemerintah itu sendiri. KPK nyorotin ini sebagai modus baru, karena ancaman tersebut punya wujud fisik yang dokumenter. Ada bukti fisiknya. Betul, ini bukan lagi sekedar gertakan verbal kayak, kalau kamu nggak setor posisimu saya copot. Bukan gitu. Ini adalah sebuah sistem di mana korban dipaksa untuk merakit sendiri senjata yang bakal dipakai buat mengeksekusi mereka nanti. Dan senjata yang udah terkokang itu diserahkan ke atasannya untuk disimpan di laci mejanya. Wah,
Memaksa bawahan merakit senjata untuk menembak kepala mereka sendiri, itu visualisasi yang ngeri banget sih. Memang mengerikan. Dan ini membawa kita langsung pada instrumen utama yang dipakai sang bupati. Di laporan tersebut, senjata ini berwujud sebuah surat pernyataan, atau mari kita sebut aja surat sakti ya. Surat sakti, oke. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari anatomi kejadiannya. Modus ini dieksekusi persis beberapa saat setelah pelantikan. Jadi bayangkan euforianya kan masih ada tuh. Masih pada senang-senangnya ya. Ya, para pejabat yang baru dilantik ini kemudian dipanggil, dan laporan menyebutkan mereka dipanggil satu persatu. Ini taktik isolasi yang klasik kan? Sangat klasik, memutus mereka dari dukungan orang lain. Benar. Dan ketika mereka masuk ke ruangan itu, surat pernyataan itu udah dicetak dan nunggu di atas meja. Isinya menyatakan kalau mereka bersedia mundur dari jabatan, sekaligus mundur dari status ASN aparatur sipil negara jika, dan ini kutipan langsungnya ya, tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mundur dari ASN, itu berat loh. Tanpa waktu untuk mencerna, tanpa bisa nelpon siapapun. Tapi, tunggu sebentar. Laporan ini juga mencatat satu detail yang menurut saya janggal sih. Detail apa tuh? Surat tersebut ditandatangani tanpa menggunakan meterai. Tanpa meterai sama sekali. Iya kan? Secara hukum administrasi yang berlaku, bukankah surat pernyataan yang mengikat komitmen seserius itu, tapi nggak dibubuhi meterai posisinya sangat lemah, atau bahkan nggak bisa dijadikan alat bukti yang sah? Secara teknis hukum, ia lemah. Terus apa ini? Berarti ini murni psychological warfare atau perang urat saraf aja dari sang bupati. Kayak dia cuma menggertak karena dia tahu bawahannya nggak bakal punya nyali buat nantang keabsahan hukum itu. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang kultur birokrasi kita, ketiadaan meterai itu justru adalah letak kejeniusan manipulasinya. Oh ya? Gimana bisa? Itu bukan kelemahan hukum. Itu adalah pertunjukan arogansi kekuasaan yang paling telanjang. Di dalam ruangan tertutup itu, hukum tata usaha negara tuh nggak berlaku. Yang berlaku ya hukum rimba sang bupati. Wah, benar juga ya. Dia tuh seolah berkata, saya nggak butuh legalitas formal dengan selembar meterai Rp10.000 untuk menghancurkan hidupmu. Otoritas saya udah cukup. Gitu. Merinding sih dengarnya. Dan mari kita bedah klausulnya. Tidak mampu melaksanakan tugas. Itu kan pasal karet yang sempurna ya. Siapa coba penilai tunggal dari mampu atau tidak mampunya ini? Ya sang bupati. Karena dia pemegang hak prerogatif mutlak di daerah itu ya? Tepat. Dan yang bikin ancaman ini begitu melumpuhkan adalah sanksinya. Mundur dari status ASN. Kita tuh harus memahami bobot sosiokultural dari status ASN. Apalagi di daerah ya? Betul, apalagi di daerah tingkat kabupaten kayak Tulung Agung. Menjadi ASN itu bukan sekedar pekerjaan dengan gaji bulanan. Itu adalah identitas sosial, puncak kebanggaan keluarga, jaminan pensiun seumur hidup. Dan biasanya secara ekonomi ada sangkut pautnya sama bank juga kan? Nah, itu poin paling krusial. SK pengangkatan PNS itu sering banget udah disekolahkan istilahnya, atau digadaikan ke bank daerah untuk mencicil rumah atau kendaraan. Jadi nyicilnya dipotong langsung dari gaji ya? Betul. Jadi, mengancam untuk mencabut status ASN itu sama aja mengancam untuk memiskinkan mereka, menghancurkan reputasi keluarga mereka, dan ninggalin mereka dengan tumpukan utang bank yang nggak bisa dibayar. Benar-benar tamat kalau sampai dicabut. Materai itu langsung berubah wujud jadi borgol tak kasat mata yang ngunci leher mereka. Borgol tanpa meterai yang mempertaruhkan seluruh hidup mereka. Gila, pantas saja mereka nggak berani ngelawan ya. Taruhannya bukan cuma kehilangan kursi kepala dinas, tapi kehilangan seluruh fondasi ekonomi keluarga. Nggak ada yang berani ambil risiko itu. Nah, setelah mental mereka dilucuti dan ketakutan itu ditanamkan di ruang tertutup tadi, eksekusinya bergeser nih dari sekedar teror psikologis menjadi tuntutan finansial. Dan ini bawa kita pada perhitungan matematika di balik pemerasan ini. Ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala sih. Iya, fakta dari Kompas TV Jember menyebutkan kalau target pemerasan ini adalah 16 kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Total permintaan uang dari GWS sekurang-kurangnya adalah 5 miliar rupiah. 5 miliar? Dan KPK berhasil nyatet bahwa realisasi uang yang udah ngalir ke tangan GWS itu kurang lebih mencapai 2,7 miliar rupiah. Nah, coba kita hitung-hitungan kasarnya deh, 5 miliar dibagi 16 orang. Itu jatuhnya ratusan juta per orang ya? Betul, berarti satu orang kepala dinas ditodong untuk nyetor rata-rata sekitar 312 juta rupiah. Dan ingat, konteks waktunya loh, ini terjadi segera setelah pelantikan.
Begitu keluar ruangan langsung punya utang ratusan juta. Nah ini yang bikin saya benar-benar penasaran. Dari mana 16 kepala dinas ini bisa dapat uang tunai 312 juta rupiah dalam semalam? Maksudnya gaji pokok seorang ASN kan jelas nggak bakal sanggup nutupin angka ratusan juta itu seketika. Nggak akan mungkin. Apa mereka langsung lari ke bank buat ngutang? Atau ada mekanisme lain yang lebih gelap di sini? Justru disitulah letak kejahatan sistemiknya berakar. Sang bupati ini sangat tahu kalau bawahannya tuh nggak punya uang tunai pribadi sebanyak itu. Kalaupun mereka lari ke bank, prosesnya kan panjang. Iya, dan jejak transaksinya pasti gampang kecium PPATK kan? Nah, itu dia. Tapi sang bupati juga tahu satu hal yang pasti. Ke-16 kepala dinas ini baru aja diserahi kunci menuju berangkas APBD di dinas mereka masing-masing. Anggaran daerah. Betul. Mereka itu mengelola anggaran daerah yang nilainya miliaran bahkan triliunan. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar pemerasan individu, ini adalah sebuah model franchise korupsi. Tunggu, franchise korupsi? Kayak bisnis waralaba gitu? Sama persis, bupati bertindak kayak pemilik merek atau franchisornya. Dan para kepala dinas ini adalah pemegang waralabanya, yang dipaksa bayar biaya royalti bulanan atau setoran awal, pakai cara apapun. Wah, jadi karena mereka terjepit, mereka terpaksa mengeksploitasi toko mereka sendiri, dinas mereka sendiri, demi ngebayar royalti ke bos besar. Sederhananya gitu. Kepala dinas yang tersandra oleh surat tanpa meterai tadi, sekarang ngadepin tekanan bertahan hidup. Satu-satunya cara nutupin setoran 312 juta itu ya cuma dengan, tanda kutip, merampok dinasnya sendiri. Ya ampun, gimana prakteknya di lapangan tuh? Mereka mulai merekayasa surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif. Mereka mulai potong anggaran operasional, atau yang paling sering terjadi, mereka nekan vendor dan kontraktor yang menang proyek di dinas tersebut buat ngasih kickback. Semacam fee proyek gitu di awal ya? Betul, biasanya sebesar 10-15% di muka. Nah, dari sinilah terjadilah efek domino yang ngancurin seluruh ekosistem birokrasi. Karena tekanan dari atas mengalir terus ke bawah. Bener, bawahan di tingkat kepala bidang bakal ditekan oleh kepala dinas, terus kontraktor ditekan oleh kepala bidang. Jadi, angka realisasi 2,7 miliar rupiah yang ditemuin KPK itu bukan sekedar catatan keuntungan pribadi GWS loh. Itu indikator matematis dari kerusakan massal di Tulungagung ya? Tepat, uang 2,7 miliar itu ditarik langsung dari aspal yang dicampur terlalu banyak pasir biar murah sehingga cepat rusak, atau dari fasilitas puskesmas yang kualitasnya diturunkan. Atau bansos yang disunat anggarannya mungkin ya? Sangat mungkin. Jadi korban pertamanya memang 16 kepala OPD, tapi yang membiayai pemerasan ini secara penuh, ujung-ujungnya adalah masyarakat Tulungagung. Wah, merinding sih memahaminya. Jadi, si kepala dinas yang masuk ke ruangan pelantikan sebagai korban pemerasan, saat dia keluar dari ruangan itu, dia udah bermutasi secara paksa jadi pelaku korupsi. Mutasi paksa demi bertahan hidup. Hasil ngidentifikasi aliran dana sebesar 2,7 miliar. Ini kan membuktikan kalau mesin pemerasannya tuh udah berputar. Udah jalan dan udah panen. Mereka udah nemu cara buat mencairkan uang panas tersebut. Nah, bicara soal aliran dana, laporan ini nyorotin satu figur lagi yang ikut ditangkap dan pakai rompi oranye bareng bupati, yaitu Dwi Yoga Ambar, sang ajudan. Ajudan pribadi ya? Iya. Kenapa figur ajudan ini sangat krusial dalam mekanisme korupsi tingkat tinggi kayak gini? Maksudnya, gimana sebenarnya uang ratusan juta dari 16 orang ini bergerak secara fisik tanpa ketahuan? Keberadaan ajudan kayak Dwi Yoga Ambar ini adalah komponen operasional yang sangat vital. Dalam skema korupsi elit, aktor utama di puncak piramida itu hampir nggak pernah nyentuh uang haram tersebut dengan tangannya sendiri. Apalagi ngebiarin masuk ke rekening pribadi ya, cari mati itu. Betul, itu konyol. Kalau 16 kepala dinas mentransfer masing-masing 300 juta ke rekening bupati, sistem di PPATK bakal langsung bunyiin alarm keras. Transaksi mencurigakan dalam jumlah besar itu pasti memicu investigasi. Makanya ekonomi korupsi sangat bergantung pada uang tunai fisik ya. Sangat bergantung. Dan disitulah ajudan berfungsi sebagai buffer atau perisai isolasi. Dialah pengepulnya. Pengepul uang tunainya. Iya. Kepala dinas yang udah berhasil meres kontraktor atau nyairin SPPD fiktif tadi bakal bawa uang tunai itu dalam tas ransel atau kardus kecil, terus nyerahin ke sang ajudan di titik-titik buta yang nggak terekam CCTV. Kayak di mana tuh misalnya? Bisa di rumah dinas saat larut malam, atau transaksi cepat di bagasi mobil.
Nah, ajudan inilah yang kemudian menyimpan, mencatat, dan mengelola tumpukan uang fisik tersebut untuk kebutuhan sang bupati. Entah buat logistik politik selanjutnya atau beli aset tersembunyi. Jadi ajudan ini pada dasarnya bertindak kayak mesin kasir keliling sekaligus tameng pelindung ya, biar nama bosnya tetap bersih di atas kertas. Betul sekali. Dan kalau kita ngerenungin lagi isi surat pernyataan yang menjerat mereka sejak awal, frase yang bilang jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maknanya jadi sangat gelap dan terdistorsi nggak sih? Sangat terdistorsi. Karena dalam ekosistem yang udah dibajak ini, definisi mampu melaksanakan tugas itu nggak lagi ada hubungannya sama KPI atau Key Performance Indicator pemerintahan. Bukan tentang nurunin angka stunting atau perbaiki jalan lagi. Sama sekali bukan. Secara de facto, mampu melaksanakan tugas telah didefinisikan ulang menjadi kemampuan Anda memanipulasi APBD tanpa ketahuan penegak hukum dan menyerahkan setoran tunai tepat waktu ke ajudan. Gila. Terus kalau ada kepala dinas yang jujur dan lurus gimana? Iya, kalau dia jujur dan lurus, akibatnya kan dia nggak bisa nyerahin kuota ratusan juta yang dimintakan, maka dia bakal dianggap tidak mampu. Surat pengunduran dirinya langsung dikeluarin dari laci. Betul. Karir dan status ASN-nya dihabisi hari itu juga. Ini tuh sebuah pembalikan kompas moral birokrasi yang paling ekstrim. Integritas justru jadi jalan pintas menuju pemecatan. Sementara kelihayan merampok uang negara jadi syarat mutlak untuk mempertahankan jabatan. Pembalikan kompas moral. Anda diancam kehilangan seluruh mata pencaharian bukan karena Anda korup, melainkan justru karena Anda nolak mencari uang korupsi buat biayain atasan Anda. Fakta ini benar-benar bikin napas tertahan sih. Sebuah realitas yang sangat menyedihkan. Rasanya kita udah ngebedah laporan Kompas TV Jember ini sampai ke lapisan terdalamnya ya. Kita ngelihat gimana euforia pelantikan diubah jadi panggung sandiwara psikologis. Yang sangat manipulatif. Terus kita ngurai gimana selembar kertas bodong tanpa legalitas meterai ternyata mampu mengeksploitasi ketakutan eksistensial seorang PNS. Dan kita nelusuri gimana tekanan itu memaksa pejabat jadi agen franchise korupsi yang nyedot miliaran rupiah uang rakyat dengan bantuan ajudan sebagai tameng anti lacak. Dan pembedahan kita hari ini tuh benar-benar menegaskan kenapa KPK melabeli ini sebagai sesuatu yang patut jadi perhatian nasional. Ini bukan sekedar kasus lokal. Ini semacam peringatan darurat ya? Benar, peringatan darurat buat seluruh sistem tata kelola pemerintahan kita. Kasus ini membongkar ilusi bahwa korupsi itu selalu berawal dari pejabat yang rakus dan pengen memperkaya diri sendiri. Padahal nggak selalu gitu. Enggak. Realitasnya, kadang-kadang korupsi di tingkat daerah itu lahir dari sebuah ruangan tertutup. Lahir dari rasa takut seorang ayah atau ibu yang nggak pengen keluarganya hancur karena kehilangan pekerjaan. Dan dari paksaan brutal yang bikin pelayan publik nggak punya pilihan selain nyebrang ke sisi gelap. Nyebrang ke sisi gelap hanya karena ketakutan pada secarik kertas kosong. Nah, jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Ini pertanyaan penting nih. Ya kan? Kenapa Anda harus ngeluangin belasan menit buat mikirin sebuah dinamika di Kabupaten Tulung Agung yang letaknya mungkin ratusan kilometer dari rumah Anda? Kasus senilai 2,7 miliar rupiah ini sangat relevan. Karena ia menuntut kita untuk ngubah cara kita memandang kerusakan infrastruktur dan buruknya layanan publik di sekitar kita. Koneksinya ke kehidupan sehari-hari itu sangat kuat. Betul. Ketika Anda ngelihat aspal yang baru diaspal tapi bulan depan udah berlubang lagi, atau ketika Anda ngurus dokumen di kelurahan dan pelayanannya berbelit-belit, ingatlah bahwa seringkali itu bukan sekedar masalah inkompetensi. Bukan sekedar mereka malas kerja ya. Bukan. Itu adalah akibat dari sebuah sistem birokrasi yang sejak detik pertamanya udah diperah habis-habisan. Anggaran yang seharusnya dipakai buat bangun fasilitas yang Anda gunakan, udah dirampas paksa buat nutupin biaya tebusan karir para birokratnya. Ini tentang betapa mudahnya institusi yang dibiayai oleh pajak Anda dipelintir jadi mesin pencetak uang pribadi oleh satu figur dengan kekuasaan absolut. Setuju banget. Pemahaman publik tentang anatomi korupsi ini emang harus naik kelas. Saat kita ngelihat ada kepala dinas yang ditangkap karena manipulasi proyek, kita tuh seringkali berhenti pada kesimpulan bahwa dia ini emang pejabat mental maling. Suka melabeli secara instan ya? Iya. Padahal dari kasus GWS ini, kita diajak memperluas lensa investigasi kita.
Coba pikirkan, berapa banyak pejabat tingkat menengah di berbagai wilayah di negeri ini yang saat ini sedang tersandar oleh variasi lain dari surat sakti tersebut. Kebijakan publik yang cacat dan gak berpihak pada rakyat, yang ditandatangani hari ini bukan karena pembuat kebijakannya itu bodoh, melainkan karena mereka cuma lagi nyoba bertahan hidup dari ancaman pemecatan atasannya. Itu realitas yang pahit banget buat diterima. Sangat pahit. Makanya, membongkar taktik psikologis ini adalah langkah paling awal untuk mendesain sistem perlindungan yang lebih kuat bagi para ASN. Tanpa perlindungan struktural dari tekanan politik atasan, integritas individu seorang birokrat itu bakal selalu kalah oleh ancaman kelaparan dan kebangkrutan. Dan dengan realisasi yang membuka mata itu, kita tiba di penghujung sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita memulai perbincangan ini dengan membayangkan rasanya berada di puncak kebahagiaan promosi, cuma buat diseret ke dalam jurang pemerasan di hari yang sama. Roller coaster emosi yang gak main-main. Kita udah nyaksiin gimana Gatot Sunuh Wibowo manfaatin kerentanan hierarki ASN untuk ngebangun kekaisaran pemerasan sistemik yang dampaknya ngerugiin ratusan ribu warga. Nah, sebelum kita nutup bahasan ini, ada satu pemikiran yang pengen kami titipkan. Sebuah anomali yang mungkin bisa Anda renungkan lebih jauh setelah ngedengerin seluruh fakta operasional tadi. Paradoksnya itu sangat meresahkan ya. Jika selembar kertas kosong, sebuah dokumen yang bahkan cacat hukum secara administratif karena nggak ada materai Rp10.000, ternyata udah lebih dari cukup untuk melumpuhkan akal sehat belasan birokrat berpendidikan tinggi dan mampu memicu perampokan sistemik senilai miliaran rupiah. Lalu seberapa rapuh dan ilusifnya sebenarnya benteng integritas kelembagaan kita saat ia dihadapkan pada satu individu yang memegang kendali atas ketakutan paling mendasar manusia. Terima kasih telah menyelami anatomi kekuasaan ini bersama kami. Kami akan kembali di penelusuran berikutnya.